Lantaran banyak kejanggalan di persidangan yang digelar di Ruang Chandra Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara akta otentik yang isinya tidak benar terhadap dua terdakwa Benny Suwanda dan Irwan Tanaya yang dijerat pasal 266 ayat 1 junto pasal S5 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Anandyo Susetyo SHMH, kerap disapa Anton, angkat bicara dan akan melaporkan ke Mahkamah Agung, Presiden Republik Indonesia, serta instansi yang terkait. Kami dari pihak tim kuasa itu akan melakukan surat, yaitu permohonan perlindungan dan kepastian hukum terhadap praputusan perkara atas nama terdakwa yang berisi tentang satu fakta hukum dakwaan terdapat dugaan kuat kejanggalan besar pada BAP Richard Sutanto, Rosi Chandra, Didik Setianingsih pada halaman 4 tentang jawaban terhadap 3 alasan pemberhentian komisaris. Kemudian yang kedua yaitu fakta persidangan bahwa kerugian yang senilai 200 lembar itu tidak dapat dibuktikan dan ada saksi dalam BAP bahkan mencabut BAP-nya. Kemudian dalam fakta hukum tuntutan, dugaan kuat tidak mempertimbangkan fakta persidangan sehingga tuntutan dari jaksa dinilai berat 4 tahun 6 bulan, dan hal ini sebenarnya juga yang kita menganggap sebagai kejanggalan besar itu justru ada hal yang dalam dakwaan sebelumnya tidak ada, malah justru muncul di dalam tuntutan seperti gaji 58 juta dan kerugian 2 merek yang dianggap memberatkan. Dan terakhir tentang fakta proses beracara sesuai KUHP. Yang pertama yaitu adalah ada dugaan melanggar SOP persidangan karena dalam kurun waktu 1 minggu ada yang 4 kali sidang, kemudian dalam kurun 1 minggu ada yang 3 kali sidang, yang mana hal itu bukan termasuk sidang cepat sesuai Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Kemudian yang kedua adalah bahwa selama ini sidang pada umumnya itu adalah pagi, namun selama ini fakta di lapangan jadwal persidangan yang awalnya pagi sering mundur sampai kemudian sampai sekitar kurang lebih jam 2. Dan ini dugaan kuat terhadap pengabdian terhadap kepentingan kuasa hukum maupun terdakwa dalam pembelaan selama proses pemeriksaan persidangan. Dan yang ketiga adalah pada tanggal 26 Januari 2022 kita sudah sepakat saat itu akan melakukan sidang replik pada tanggal 28 Januari 2022, di mana pada saat itu disepakati setengah 10, kemudian dari pihak kita sudah datang lapor kepada panitera. Kemudian karena kita tidak mendapatkan atau menemui dari jaksa, sehingga saat itu menjelang sholat kita juga memutuskan untuk pulang. Dan pada waktu kita sudah pulang, kita mendapatkan kabar pada waktu sore hari, ternyata sidang replik itu tetap dilakukan, dan kita tetap merasakan kekecewaan karena pada hari itu juga sudah disampaikan dari terdakwa, di mana terdakwa itu keberatan karena tidak didampingi oleh pihak pengacara, tapi tetap diduga diabaikan karena tetap diteruskan. Dan yang keempat, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, yaitu pada saat sidang itu pada paginya, itu adalah sidang dari Dr. Sunarno sebagai keterangan ahli dari pihak kita, kemudian diskors. Di situ dari pihak terdakwa Irwan Tanaya merasakan kelelahan karena sejak pagi, dan itu kemudian kita juga sudah sampaikan, maka diduga kuat diabaikan terhadap kepentingan pihak terdakwa karena kan semestinya bisa ditunda pada saat itu, dan ini disinilah dugaan kuat perbedaan perlakuan antara hak jasa maupun hak kuasa dari terdakwa.
Sementara itu, istri terdakwa Sisilia berharap keadilan dan memohon Ketua Majelis Hakim agar suaminya diputus bebas mengingat suaminya tidak bersalah, apalagi dia sebagai tulang punggung keluarga. Terhadap persidangan Iwan Tanaya kepada Bapak Hakim, mohon dijelaskan, Pak. Saya mohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim, saya mohon untuk Bapak bisa memberi putusan yang seadil-adilnya. Saya minta tolong Bapak karena banyak sekali kejanggalan yang terjadi ya, dari penyidikan sampai persidangan. Saya mohon dengan sangat Bapak, karena ini benar-benar menyangkut nasib keluarga saya, Bapak. Saya mohon, saya cuma ingin berkumpul kembali dengan keluarga saya. Anak saya masih kecil, Bapak, masih membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan kasih sayang ayahnya. Perlu diketahui, berdasarkan surat dakwaan jaksa terungkap terdakwa Benny dan juga Irwan Tanaya disebutkan sengaja memasukkan beberapa keterangan yang diketahui sejak awal merupakan keterangan yang tidak benar ke dalam surat pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas nomor 03 tanggal 03 November 2020. Adapun keterangan tidak benar itu diantaranya menyebutkan bahwa Komisaris PT HAI Richard Sutanto selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan senantiasa bertindak seakan-akan dirinya adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak dan atas nama direksi perseroan serta mewakili perseroan. Richard juga dituding menguasai dan belum mengembalikan beberapa harta kekayaan atau aset perseroan berupa mobil dan segala persediaan inventori barang-barang dagangan milik perusahaan. Terdakwa 1 Benny Suwanda dan terdakwa 2 Irwan Tanaya menyuruh saudara Adi Nugroho SHMH KN memasukkan suatu keterangan yang diketahui oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 sejak awal adalah keterangan tidak benar ke dalam surat pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas nomor 03 tanggal 03 November 2020. Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait belum dikonfirmasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahayu mengabarkan.